untuk melaksanakan pernikahan sunnah kata Rasulullah, ya kan? Nikah itu adalah sunnah. Nah, siapa yang mengikuti sunnah termasuklah itu herayan, ya. Jadi kalau orang yang nikah itu mengikuti sunnah Rasul, berarti sudah berpahala, ya. Ada pahalanya kita mendapat satu. Jadi itu supaya tentang keluarga kita bagaimana kan gitu kan. Kita sebagai laki-laki, ingat laki-laki kan gitu kan, udah diserahkan nanti yang namanya perempuan ini, istri kalian bersama orang tuanya, ya kan? Tanggung jawab kalian kan gitu ya kan. Nah, tanggung jawabnya apa? Nanti dia akan diminta pertanggung jawaban sama Allah, ya kan? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap laki-laki untuk pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Serendah-rendah kita pemimpin, yaitu pemimpin rumah tangga. Ingat, ada istri kalian. Nah, ajak istri kalian kalau nggak sholat, ajakin sholat berjamaah. Kan gitu kan, tanda syukur kita kepada Allah. Aku bersyukur ya Allah kepada Allah. Ya, orang yang bersyukur itu akan ditambah nikmatnya. Lain sakatum la'ajidannakum wa lain kafartum bil azabil alim. Siapa-siapa yang bersyukur kepada aku kata Allah akan aku tambah nikmatnya. Jadi sebab itu banyak-banyak kalian bersyukur sudah mendapatkan istri, ya kan? Udah gitu mendapatkan lagi kalau bisa ngomongannya, bersyukur kepada Allah. Ini satu nikmat yang tidak terhingga kan gitu ya kan. Nah, dan bagaimana yang kedua itu selanjutnya bagaimana kita membentuk hubungan mawaddah. Ya, sakinah tadi selesai, sekarang mawaddah, saling kasih sayang, ya kan? Saling mencintai. Jangan waktu pacaran dia akan tercinta, ya kan? Kalau mobil ya kan, sayang tuh mola segala-galanya, ya kan? Kau cinta aku kalau nggak kita dari tahu satu hari nggak bisa tidur. Itu lah banyak kayak gitu ya. Nah, itu gombal ya kan. Nah, sekarang nanti kalau sudah menikah, kalian rasakan. Jadi waktu menikah itu timbul kasih sayangnya itu juga. Sepenuhnya kalian cintai istri kalian itu. Jangan lagi nanti buka HP mantannya kan gitu ya kan. Jangan kan gitu ya kan. Nah, udah. Ini istriku. Oh, ini kan yang dijodohkan oleh Allah sama aku kan gitu. Kalau kalian mungkin banyak ya kan di sini mungkin nggak satu tempat. Ya si Evan aja jauhan tempatnya lah. Madinda kan. Nah, kenapa? Ini jodoh banyak mungkin di dalam sana ya kan, banyak ya kerja sekarang di pasaman ya. Nah, kerjanya di pasaman sana. Pasaman itu bukan nggak banyak anak cantik ya, perempuan cantik ya kan. Nah, kenapa akan didulukan orang bernama Husni gitu, dengan batu kan? Nah, itu kan suatu anugerah dari Allah gitu. Nah, itu yang harus kita syukuri. Nah, itu juga dengan si Dinda. Ini mungkin banyak di sana laki-laki dia ngajar ya kan, teman kerjanya dia ada ya kan, gitu juga mau lingkup kerjanya dia banyak laki-laki yang ganteng. Ada punya ya bung suara itu. Allah itu lebih memilihkan jodoh. Ini kecil suaranya nanti. Dalam ayat tadi dijelaskan di atas. Tidak dapat nanti ini. Jadi kasih sayang itu timbulkan waktu kalian sudah menikah lagi. Kalau kayak yang kemarin itu jelas suara orang aku dari depan kan. Di situ juga. Jadi kalau orangnya pun di rumah pulang dari kerja sayangku kan gitu. Enggak, pulang dari rumah, dek, buka pintunya katanya kan. Apain? Ada yang nendang lagi apa itu? Capek silakan ya kan. Nah, si istri pun kenapa? Kalau nikah tadi diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, datang si suaminya diambilkan yang namanya air putih ya kan. Kalau enggak air es, Bang. Ini Bang, Abang capek, Bang ya. Nah, udah, Mas capek ya, Mas. Minum dulu, Mas. Kan gitu ya kan. Nah, gitu. Ini enggak pulang rumah si laki-laki marah kenapa? Capek tadi kerja di luaran ya kan, dilampiaskannya dalam rumah kan gitu ya kan. Kasihan si istri kan gitu ya kan. Nah, orang main TikTok aja kerjanya iyalah. Iya. Nah, kalau main TikTok ini enggak ada habis-habisnya, Ustaz ya kan. Nah, jadi begitu juga dengan si istri tadi di rumah. Kalau suaminya pergi kerja, coba tengok dulu istrinya, siapkan ya mau apa kerja, dia mau banyak kerjanya di kantor, ataupun dianya serendah-rendahnya dia mau ngegrek atau dodos ya kan, udah siapin dulu, Bang. Oh, Bang, ini dodosnya, Bang, ini apanya, ini pakaiannya, gitu ya kan. Ini enggak mau pergi kerja, pakaian kerjanya entah kemana kan gitu ya kan. Tengok mana dek pakaian, ambil itu Bang katanya. Kenapa? Ini masih menyelesaikan TikTok katanya kan gitu tadi kan. Nah, itu tadi coba. Nah, jadi yang kayak gitu itu yang nggak boleh. Nah, jadi kalau main di Smackdown itu udah kasihan nanti ya kan, kena KDRT nanti ya kan. Nah,
Nah, jangan, ya kan? Itu oleh sebab itu coba dulu kasih sayang itu tumpahkan dalam rumah tangga itu dulu. Yang namanya menyatukan dua hati ini kan susah, ya kan? Kalian mau menyatukan dua hati ini, walaupun kalian sayang-sayangan waktu pacaran, tiba nanti berumah tangga 1 bulan ada cekcok itu. Yang satu kenapa dalam rumah tangga itu? Oh, nanti mau gosok gigi aja ya kan? Yang satu dia rajin, habis gosok gigi itu dibuka, itu tutup lagi. Si suami habis buka nggak ditutup, ya kan? Itu jadi masalah itu yang kecil kayak gitu ya. Cuman nanya dia abang, nggak gitu kan? Ngambil Pepsodent ya kan? Udah gitu dibuka aja gitu. Nah itu tadi, sedikit masalah itu bisa besar nanti, kan itu kan? Nah, itu coba yang dari hal-hal yang kecil itu tadi, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu dalam rumah tangga kita sendiri, nggak usah sampai keluar kan gitu. Ini nggak nanti ada masalah apa curhatnya sama mantannya ya kan, curhatnya sama temennya, taulah pihak ketiga ini ya kan, kalau udah dicurhati curhat pula sama Ustadz Hamsar ya kan. Nah ini kan susah deh. Nah, jadi jangan curhat sama orang lain, apalagi sama mantan kita. Ini saya yakin punya mantannya semua, betul nggak? Ada yang punya cowok, ceweknya ada 3, 4, 5 ya kan, begitu juga dengan perempuan ini. Nah, ya jadi ya udahlah, kalau mereka udah, aku udah menikah ya kan, ya udah, aku sudah mempunyai pilihan, ini jodohku. Usah lagi nanti minta curhat sama mantan-mantan, nggak usah. Jadi kalau masalah pingin teman tuh, kalau mau menyelesaikan masalah itu sebelum tidur kita selesaikan masalah, ya. Nah, jangan waktu panas-panasnya masih ya kan. Jadi kita kan diciptakan tadi yang namanya kita itu berjodoh ya. Kalau ada nanti air ya kan, kalau dia mau banyak marah, otomatis dia api ya kan. Si perempuan ini jadi pemadamnya, apa airnya, kalau kan esnya ya kan, padamkan api itu tadi kan gitu kan. Ini kan si laki-laki udah membara manas ya kan, si perempuan nambah-nambahin kan gitu ya kan. Apanya bang? Pulangkan aku sama orang tua aku dari. Nah, ini gawat ini kan gitu kan. Nggak usah kayak gitu. Ya udah selesaikan dulu masalah dalam rumah tangga itu. Nah, cara menyelesaikan masalah rumah tangga itu kalau umpamanya di pagi hari atau siang hari pulang kerja itu masih memanas, ya udah nanti malam diamkan aja dulu, ya kan? Diamkan dulu masalah itu tadi. Nah, baru nanti mau tidur itu ngomong. Ini cara ini taktik ya supaya kalian itu nggak di situ emosi, di situ melampiaskan. Jangan mau tidur itu dulu. Kalau umpama yang bermasalah tadi si abang ya kan, si suami, si adik itu ngomong, ya kan, bang, tadi abang kayaknya marah sih yang tadi bang, kan gitu ya kan. Ada masalah apa sih bang kan gitu kan? Abang punya masalah dalam pekerjaan, yang dibawa pulang bang, kan gitu ya kan. Selesaikan dulu di situ kan gitu kan. Nah, begitu juga kalau si istri yang salah, pulang dia mau ke rumah nggak ada si istri masih kesana kemari kan gitu kan. Nah, kalau kita bayang-bayangkan ya, kerja istri ini capek loh dibanding kita laki-laki kan. Dari mulai pagi bangun pagi itu nyiapkan sarapan kita ya kan. Kalau udah punya anak nanti nyiapin sarapan kita, anak kita mandiin anaknya ya kan. Udah gitu siang dan mulai begitu mandi, habis mandi mencuci, membersihkan rumah, sampai siang nanti mikirin lagi nanti sore masak apa untuk suaminya, anak-anaknya ya. Saya rasa penting kita, kami yang laki-laki ini udah puluhan tahun ya berkeluarga, ditinggal sama istri 1 hari saja udah bingung saya kan gitu kan. Betul ya kan, udah bingung itu, apalagi yang ditinggal anak kecil. Saya pernah itu, anak saya kecil ya kan, masih usia 2 tahun, istri saya ikut pelatihan 3 hari di Pekanbaru ya kan. Bingung saya pagi-pagi itu ya kan, bangunin anak lagi nangis nyariin mamanya ya kan. Nah, buatkan susunya, habis itu mempersiapkan lagi dia mau mandi dan sebagainya, setengah hari nggak selesai itu. Bayangkan nanti kalian cobain si laki-laki ya, bagaimana nggak berat pekerjaan orang si perempuan suami kita ini. Nah, laki-laki nanti juga jangan cuman, kalau bahasa orang Jawa katanya maido aja sama perempuan itu ya kan. Maido itu apa? Oh dia anggap perempuan itu pasti kerjanya di rumah kan itu kan. Nggak ada kerjanya mereka, cuma duduk-duduk aja. Capek itu di rumah walaupun kayak gitu. Makanya zaman Rasulullah dulu si perempuan itu nggak boleh kerja. Kerjaannya lah perempuan itu apa? Di dapur, ya kan? Ya, di sumur dan di kasur. Itu aja. Coba, bisa nggak laki-laki memperlakukan istrinya kayak gitu? Kita. Kalau sekarang sulit, ya kan?
istri kita kasih kebebasan, ya kan? Kita bagaimana supaya ekonomi kita itu dalam keluarga itu bagus, ya kan? Gak kekurangan. Otomatis kita kasih izin istri kita untuk berusaha, baik dianya itu mengajar, kerja di perusahaan dan lain sebagainya. Ya nggak apa, kalau memang saling kita membantu, ya mudah-mudahan ekonomi kita juga akan terbantu. Mungkin ada nanti pembahasan masalah ekonomi dalam keluarga. Nah, begitu juga dengan kita ini kan itu kan. Nah, jadi suami istri itu saling bantu membantu gitu kan. Nggak boleh ya, kadang-kadang ada juga yang dianya ngomong, istri bukan, nggak ada, harus kerja-kerja di rumah aja. Silakan, kalau memang si suaminya mampu memberi nafkah, dianya mampu, silakan, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau umpamanya kayak istrinya minta izin, bang, aku minta izin bang, aku tetap kerja katanya kan, ya silakan kita kasih kan gitu kan. Nah, istri saya dulu ngajar juga kan gitu ya kan, saya kasih kesempatan dia ngajar kan gitu. Nah, tapi itu tadi kasih juga dianya itu apa, pelajaran sama dia, kalaupun capek dalam ngajarinya nanti ya kan, dia pulang-pulang itu jangan marah sama kita. Ini kadang-kadang si perempuan itu beda juga kan itu kan, nanti ngajar di sekolah sama muridnya sayang-sayang ya kan, anak sayang ya kan, apalagi guru TK kan, guru TK ya kan, itu sama anak muridnya sayang-sayang, tiba nanti ke rumah sama kita melampiaskanlah amarahnya karena capek ya kan, oh cuman ya gini-gini kan itu ya. Nah, jadi jangan sampai kayak gitu ya laki perempuan ya. Nah, kalian wanita itu diciptakan sama Allah itu dari tulang laki-laki sebelah kiri, tulang rusuk yang bengkok kan gitu ya kan. Ingat, jadi kalau bengkok itu ya kan, kita mau meluruskannya itu susah. Jangan kalian paksa meluruskan itu tadi. Pelan-pelan kalian luruskan. Nah, yang bengkok itu tadi. Ini perempuan, sifatnya dia. Kalau kita kerasin dia keras, ya kan gitu kan. Coba pelan saya. Kalau umpamanya dia mau sesuatu ya kan yang belum tercapai. Nah, kalau umpamanya dia marah, ajak aja ke Sujuya ya kan. Diam itu kan kan. Ajak refreshing si perempuan ini. Oh, seneng kali nih kalau perempuan diajak refreshing. Nah, kadang-kadang kita sampai nggak inginnya dia aja mau pergi aja ya kan. Nah, jadi gitu tadi, nggak apa-apa, silakan untuk menikmati keindahan Allah, silakan. Nah, jadi keluarga yang menempatkan kasih sayang itu di atas segala-galanya, yang mudah-mudahan kita semuanya saling mencintai dalam keluarga-keluarga tersebut kan gitu kan. Apalagi kalau kita sudah mempunyai anak kan gitu kan. Nah, beda lagi nanti kalau udah punya anak. Permasalahan anak itu beda lagi timbulnya kan gitu ya kan. Timbul masalah anak. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kita nampaknya keluarga yang baru ya kan. Keluarga baru itu kalau bisa supaya tentram dan aman, ya udah kita mandiri sama orang tua. Nah, bukan nggak mau kita itu bersahabat dengan orang tua. Terkadang kan ada ya kan. Ya udahlah, habis menikah tinggal di sini aja, ya kan. Mama pun udah nggak ada kawannya kan gitu, bapak udah nggak ada kawannya. Oke lah, 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan aman, gitu ya kan. Nah, ada lagi keluarga abangnya, keluarga kakaknya dan lain sebagainya. Juga kemarin ada pasti masalah, kan gitu ya kan. Jadi kalau bisa, saran bapak, sudah menikah itu keluar dari rumah. Baik rumah kita sendiri, orang tua kita, atau mertua kita. Nah, ya, kenapa? Supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu jadi bahan cerita, gitu ya kan? Udah gitu jadi bahan jangan itu udahlah, saran bapak, kalau seandainya sudah menikah keluar dari rumah, kita umpamanya mau makan cuman pakai kanasin ya kan, kerja kita itu umpamanya menggali paret dan lain sebagainya, nggak nampak sama orang tua kita.